ini adalah mimpi yang udah gue manifestasi dari 2016 ternyata. 2016 tuh gue pernah nulis essay, promptnya adalah apa yang akan kamu lakukan di 10 tahun mendatang. Ya gue sotoy aja, gue kayak nulis kayak iya gue pengen jadi produser film without knowing produser tuh ngapain sebenarnya. Cuma poinnya adalah gue pengen ada jadi orang di balik layar gitu. Iya. Itu berarti which one do you really like? Apakah itu di depan layar atau di balik layar? Gue menikmati banget di balik layar. Oke. What was it like behind the scenes? Yang pasti sih gue benar-benar dapat inspirasi baru ya, karena kan ya kita umurnya walaupun gak jauh-jauh banget ya. Sama bokap gue di film. Sama Om Dwi. Gue tuh kaget gitu karena nih adegan oke, lo ngeband, pas dikasih tahu lo ngebandnya sama Iqbal, Devano, sama Dul. Anjir, ini 20 tahun di bawah gue semua. Nih gue alamat dipanggil, "Mbah, ini gimana nih, Mbah?" Kalau buat lo sendiri, this is the first time. Yes. Main film, gimana rasanya? Gue senang dan sangat-sangat bersyukur pengalaman pertama gue ini sama teman-teman gue, real life teman-teman gue ya. Oke. Randy, Iqbal, they're friends in real life gitu. Jadi nggak 100% gugup loh. Priscilla gak cuma sebagai musisi tapi actingnya gila sih men. Gila kan? Crazy bro. Crazy. Oke, hari ini barengan sama Kes dari Perayaan Mati Rasa. Halo. Sama eksekutif produsernya juga ada di sini. Iya kan? Ini adalah podcast pertama saya di Oval. Sebelumnya halo teman-teman, gue Iqbal Ramadan, berperan sebagai Ian. Gue Randy Danista berperan sebagai Dika. Gue Priscilla Jamael berperan sebagai Dinda. Dan ada Will Wernarko sebagai Saya hostnya. Oke. Opal Geng yang ngikutin Opal dari awal harusnya tahu kalau gue tuh tamu pertama di podcast. Tamu pertama. Ya. Gila. Alhamdulillah. Di sini gokil sih. Berarti bumi muter tuh, berarti bumi muter. Udah mulai. Untuknya bumi masih berputar. Kembali lagi akhirnya sekarang botak nih kan. Oh iya, waktu itu gue gondrong banget ya. Gondrong maling waktu itu ya. Wah, tapi men, perayaan mati rasa is crazy yo. Gue belum nonton tapi gue karena ini memang kita syutingnya sebelum ini tayang gitu kan. Nah tapi gue udah lihat trailernya gitu. Nah gue sedikit ngelihat bahwa ini ada ngomongin tentang anak pertama di situ, ngomongin tentang apa ya, masa remaja. Jadi sebagai executive producer boleh cerita dikit nggak nih? Iya. Di sini gue berperan sebagai Ian, anak pertama yang berusaha untuk meraih mimpinya sebagai anak band. Di bandnya ada Bang Randy di situ. Dia hidup di sebuah perumahan dari kecil bareng sama Dinda, diperanin sama Prisil. Nah si Ian ini berusaha ngebuktiin ke orang tuanya kalau dia tuh juga worthy lah Will. Kalau dia tuh sebagai anak pertama juga bisa membanggakan. Karena dia sering di compare lah sama si adeknya si Uma ini yang main nih gitu sebagai director juga. Nah ketika dia lagi pengen meraih mimpinya, membuktikan ke orang tuanya, dia menjauh tuh dari orang tuanya. Nah ketika dia menjauh itu, dia harus dihadapin sama rasa sakit kehilangan orang tuanya. Gitu, sebuah kejadian yang kayaknya paling menakutkan lah ya untuk seluruh anak-anak di muka bumi ini gitu. Bener. Jadi ketika dia lagi jauh, dia harus kehilangan orang tuanya. Nah cerita ini ngikutin gimana pendewasaan Ian menghadapi konsekuensi milih antara tetap ngikutin mimpinya atau menjadi tulang punggung dan kepala keluarganya gitu. Aduh gila sih. Ini sesuatu yang sangat relate ya. Lumayan ya di sini ya. Definitely sesuatu yang mungkin bisa dicerna bukan cuman sama kita yang mungkin sebagai anak pertama gitu ya. Iya, pasti. But with everybody gitu. Mungkin dari ekspektasi orang, dari ngejar mimpi gitu kan. Salah satu hal yang mungkin lo bilang barusan adalah bisa kehilangan sosok orang tua gitu. Ya kita merasa oke, makin dewasa ya oke, kita wah makin keren nih, kita makin berkembang nih gitu kan. Itu gue gak tahu sih, maksudnya koreksi gue kalau salah ya. Cuma kayaknya itu emang sebuah pengalaman universal gak sih? Kayak lu dari kecil SD SMP gitu, lu deket banget sama orang tua, lu mulai SMA, lu mulai nongkrong, habis itu lu kuliah, lu mulai kayak ada jarak tuh sama orang tua, kayak I'm too cool for you gitu loh, dan kayak udah lah pa gitu. Kayak enggak, gue bisa kok gitu. Proses-proses pembuktian lah. Betul. And then later on lu makin gede, mungkin late 20s, early 30s, lu kayak mulai sadar kayak kayaknya gue mesti deket lagi deh sama orang tua gitu. Bener. Nah itu yang coba diceritain gitu loh perayaan mati rasa ini, karena
ngambil pengalaman yang universal itu juga kali ya. Iya benar. I mean, ya orang tua kita juga hidup pertama kali di dunia gitu kan. Iya. Nobody is perfect ya Yes. pada akhirnya. Kalau Bang Randi gimana pas main di sini? Di sini tuh gue ceritanya jadi anak bandnya nih kan yang supporting Ian juga. Maksudnya ya kita menemani hari-harinya dia kalau lagi ngeband lah. Jadi Oke. benar-benar biasanya kan waktu ngeband tuh kita ngelupain semua masalah gitu loh. Jadi benar-benar Oke. udahlah dari bandnya sendiri juga kayak punya mimpi pengen jadi band yang gede, nyari-nyari record label kayak gitu. Jadi gue adalah sahabat yang ada di sebuah bandnya gitu. Oke. Ini berarti banyak riset dari lu juga Bang nih dengan Dari pengalaman-pengalaman. Sebagai senior ya. Sebagai abang-abangan nih. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seputar gimana nyatuin beberapa kepala Iya. kayak gitu, terus kayak mungkin riset-riset yang ya karena gue udah ngeband 20 tahunan lebih, jadi gue bisa ngasih masukan, oh kalau sama band, sesama band nih kita bakal kayak gini nih ribet-ribetnya, Oke. apalagi kalau sama major label atau apa gitu. Iya. Jadi ada hal-hal yang based on pengalaman juga gitu. Boleh nggak cerita satu gitu yang paling relate gitu pas lo yang ada di screen gitu dan yang pernah lo rasain juga zaman dulu. Yang pasti sih itu sih pembuktian ke orang tua. Karena kan ibaratnya kalau misalnya ngeband itu kan kita tuh orang tua khawatir gitu kalau misalnya anaknya ngeband nih dia bisa survive nggak sih gitu loh. Nah di sini tuh Kita bertiga kayak bisa sih tapi emang berat gitu loh. Iya, Jadi benar. emang perjuangan-perjuangan kayak gitu. Nah Iya. Tapi lo kan bukti nyata kalau itu bisa terjadi kan. gue masih berjuang sampai detik ini. Masih jadi Ian ya. Iya benar. Ya namanya ekspektasi apa gimana ya jatuhnya. Iya ngais-ngais di berdarah-darah juga. Iya. Ente nice try. That's great man. Iya, gitu. Oke. Gimana kalau ngobrolin Dinda? Nah Dinda nih kayak gimana nih? Kalau Dinda tuh sahabat Ian, Uta, dan sahabat anak-anak bandnya juga. Terus dia kayak honorary big sister lah. Iya. Dia honorary big sister semuanya. Dia yang menarik semua orang tuh kembali ke realita. Lo bisa meraih mimpi setinggi apapun, tapi ini realita lo harus hadapin. Dia lebih kayak gitu sih. Oh, Reality check nih. Reality Iya. check. Kalau di Bites. kalau di Matrix dia yang bangun-bangunin nyabut-nyabut. Iya benar. Benar. Iya. Tapi selalu butuh atau enggak tongkrongannya terlalu halu nanti gitu. Bener, kalau nggak terlalu makin durhaka ya kan. Iya. Harus ada apa ya reality checknya juga gitu Benar, kan. benar. And kalau buat lo sendiri, this is the first time. Yes. Main film, gimana rasanya? Wah, campur aduk sih. Tapi yang pasti gue senang dan sangat-sangat bersyukur pengalaman pertama gue ini sama teman-teman gue, real life teman-teman gue ya. Oke. Randi, Iqbal, they're friends in real life gitu. Jadi kayak gue sangat bersyukur sih. Jadi nggak 100% gugup lah. Oke. Tapi berarti apakah akan lanjut? Gimana guys? Nah, tapi Asik lah dia. gue maksudnya keputusan Priscil untuk mengiyakan ajakan untuk bisa gabung di Perayaan Mati Rasa ini buat gue salah satu highlights Oke. project ini gitu. Maksudnya bisa ngasih lihat ke dunia yang lebih luas lagi bahwa Priscil nggak cuma sebagai musisi tapi actingnya gila sih men. Gila kan? Crazy bro. Crazy. Oh, siap. Crazy. Susah nggak tapi berarti? Susah gampang ya. Oh, Gue ada beberapa momen yang gue kayak I didn't know I could do that. Gue nggak tahu kayak oh ternyata gue bisa ya. Iya. Kayak oh wow dia bisa lagi gue. Banyak sih momen kayak gitu. Oke. Men, nggak sabar sih pengen nonton ya jatuh ya. Yes. Satu hal juga cerita di balik layar yang gue dikasih tahu adalah this movie kayaknya tuh banyak anak-anak mudanya, not just in front of the screen, tapi yang di balik layar pun ini kayaknya banyak anak mudanya ya. Itu sebuah pengalaman yang kalau buat gue pribadi gitu ya itu baru sih Will. Oke. Dan Opal Gang. Jadi banyak memang teman-teman kru filmnya yang terlibat itu seumuran kita atau bahkan di bawah gue gitu. Jadi ada yang kelahiran 2003, 2004, bahkan kayaknya 2006 tuh juga ada. Wow. Dan gue ngelihat apa ya? Gue bisa berkarya, gue bisa bikin sebuah film gitu ya, feature film bersama regenerasi
perfilman Indonesia gitu. Bener, Gak cuma bener. yang di depan layar yang tadi lu Iya, bilang iya. ya, tapi ngelihat semangatnya teman-teman ini gitu. Obviously everybody makes mistake lah. Iya, Maksudnya kami juga pasti di apa namanya trajectory pengalaman dan karir kami juga pasti banyak kesalahan yang kami buat. Betul. Tapi justru itu yang di-embrace kan. Kayak mereka akhirnya jadi bisa belajar, mereka akhirnya bisa tumbuh bareng sama kami, sharing-sharing ngobrol di antara take. Gue sama anak art yang bahkan dia belum lulus kuliah, Will. Oke. Dia bahkan belum lulus. Terus gue tanya, terus lu ngapain kerja? Iya bang, enakan kerja. Terus gue bilang nggak, lu mesti kelarin. Gue bilang nggak, lu boleh kuliah film, lu boleh kerja, tapi lu mesti kelarin. Iya bang, oke bang. Tapi sharing-sharing kayak gitu yang bikin gue tuh, gue jadi ngerasa dan paham bahwa kayak oke, syuting dan menjadi aktor tuh nggak cuma pekerjaan, Will. Tapi ada proses regenerasi di balik itu, ada proses kayak tumbuh bareng sama teman-teman yang seumuran atau bahkan lebih muda yang in the long run 20-30 tahun lagi mereka yang bakal jadi head of department film gitu loh. Karena gini, gue selalu ngelihat ya, gue ngelihat lo tuh ibaratnya you are the young one in the Biasanya gue di kayak film, gitu, biasanya kan? kayak gitu, iya. Lo kan yang mudanya gitu, Iya. tapi now you're actually growing up. Banyak nih anak-anak barunya, angkatan barunya nih yang naik. Gue yang dipanggil bang di situ. Gue kayak wah, gue abang-abangan. Kayak gue yang manggil bang Randy bang nih di sini. Gitu. Gila, rasanya gimana tapi setelah itu? Gue happy banget sih. Oke. Gue happy banget dan itu salah satu hal yang selalu gue ceritain juga sih kayak ke manajer gue, ke teman-teman gue kayak, gila men, gue seneng banget. Gue bisa kerja sama teman-teman yang seumuran nih dan bikin karya yang, maksud gue film tuh salah satu hal yang kayak even when you die, this thing still exists, man. Exactly. Ini tetap ada, anak cucu lo tetap bisa nonton. Yeah. Itu juga salah satu yang dibilangin sama acting coach Iya, kita ya. betul. Lu main yang bener karena ini lu mesti mikirin anak cucu lo nanti nonton. Lu malu nggak lu mainnya kayak gitu? Iya juga. Ini mau gitu. Iya, dia ngomong gitu benar. Jangan malu-malu. Iya, jangan malu-malu anak cucu lo. Gue kayak, oh gitu ya. Maksudnya bisa bikin karya yang umurnya bisa lebih panjang daripada umur gue di dunia ini. Iya. Bersama teman-teman yang seumuran atau bahkan di bawah gue umurnya, such a privilege. Damn, that's crazy. Yo. Ya itu tadi ya, udah it's so beautiful bahwa di mana kayak pendewasaannya itu terjadi dan pastinya lo melalui semuanya itu, dan salah satunya juga you were an actor, sekarang juga jadi producer. That's something yang sesuatu yang special. Itu gimana kalau buat di Perayaan Mati Rasa? Gue seneng banget pas Umay pertama kali nelpon gue waktu itu gue masih kuliah, terus Umay nanya ke gue kayak, ayo kita bikin sesuatu bareng. Terus gue bilang, tapi kayaknya gue juga pengen belajar deh, May, kayak punya role lain, nggak cuma di depan layar tapi juga di balik layar gitu. Nah, beruntungnya Umay dan tim dari Sinemaku tuh dengan tangan terbuka memberikan kesempatan gue untuk belajar menjadi eksekutif produser, which is ya itu tadi ya di balik layar. Dan gue bersyukur banget sih punya kesempatan ini, Will, karena ini adalah mimpi yang udah gue manifestasi dari 2016 ternyata. 2016 tuh gue pernah nulis essay, promptnya adalah apa yang akan kamu lakukan di 10 tahun mendatang. Tahun 2016 berarti umur gue 16. Terus gue kayak, ya gue sotoy aja, gue kayak nulis kayak, iya gue pengen jadi produser film without knowing produser tuh ngapain sebenarnya. Cuma poinnya adalah gue pengen jadi orang di balik layar gitu. Terus alhamdulillahnya puji Tuhan gak nyampe 10 tahun. Tuhan ngasih itu gitu ke gue. Di tahun 2024 ini debut gue sebagai executive producer. Wow, itu berarti which one do you really like? Apakah itu di depan layar atau di balik layar? Damn. Gue menikmati banget di balik layar lagi. Oke. Gue menikmati. Kayaknya gue dari kecil udah kayak di bawah spotlight, di bawah lampu. Jadi kayak mau masuk 25 kata orang 25 to life. Jadi kayak di balik layar dulu kali ya. Kalau ada kesempatannya. Nanti jadi tengah-tengah layar. Iya kayak ngalangin bro. Nice. Gila. Bang Randy gimana nih kalau misalnya adu acting barengan sama ya teman-teman di sini juga, sekaligus juga sama aktor-aktor senior juga di situ ada, terus juga ada Umay juga gitu. What was it like behind the scenes? Yang pasti sih gue bener-bener dapat inspirasi baru ya, karena kan ya kita umurnya walaupun gak jauh-jauh banget ya kan. Sama bokap gue di film. Sama Om Dwi. Gue tuh kaget gitu karena nih adegan oke lo ngeband. Pas ditanya dikasih tahu lo ngebandnya sama Iqbal, Devano, sama Dul. Anjir, ini 20 tahun di bawah gue semua. Nih gue alamat dipanggil, "Mbah, ini gimana nih, Mbah?" Ya tapi ya alhamdulillah ya, karena nggak tahu gimana pas masuk studio. Nah yang serunya lagi tuh di proses ngeband ini Umay tuh ngasih ruang buat kita bandnya benar-benar workshop, terus recording dan bikin lagunya gitu. Jadi benar-benar
apa ya, chemistry bandnya dibangun natural as a band gitu loh. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya di film yang udah-udah yang pengalaman gue tuh kayak semuanya udah lagunya udah dibikinin, ini bikinin, kita tinggal main doang. Nah ini beda gitu, kayak kita dari scratch ya, dari zero gitu. Wah, Oke. seru banget nih makanya. Wow. Dan gue di sini kan pindah instrumen kan, jadi gue di sini main drum, dan itu juga menjadi satu challenging. Bahkan ini sebenarnya mimpi gue kecil juga waktu pas gue bilang sama bokap gue, "Pah, aku main musik pengennya jadi drummer ya." Bokap gue tuh langsung matahin, "Lo kalau main drum berisik, nggak ada temennya di rumah, ntar papa harus bikinin ruang studio." Bunuh lah mimpi itu ya. Oh my god, kan memesnya gitu. Grup Isa paling dikit jadi drummer. Gitar ada banyak, vokalis ada banyak. tapi bersama film ini gue mungkin bisa ngebuktiin bahwa bokap udah nggak ada kan, jadi gue bisa ngebuktiin gue jadi juga nih drummer. Biarpun di film. Nah, itu keren juga sih. Jadi benar-benar film ini kayak apa ya? Benar-benar ngebangkitin mimpi-mimpi yang hampir punah gitu. Ya, man, itu sesuatu yang spesial sih. Apalagi di sini juga kan ada dinamika keluarga. Jadi di balik layarnya pun mungkin ada sisi personal lo juga yang masuk ke sana. Wah, sedap. Jadi ini band akan lanjut atau? Kita emang kebetulan kan tipenya emang cowok-cowok panggilan ya. Jadi kalau ada panggilan ya boleh. Gitu. Kita sih nunggu aja callingannya gimana. Oh gitu. Pokoknya lagi tidur dibangunin bangun. Bener-bener tipikal banget. Siapa tahu kan nanti jadi beneran band gitu kan, awalnya di film. Nggak nolak ya. Awalnya Oke. coba-coba, tapi lama-lama kan enak. Sama orang Siap. Gila sih. Kalau buat Kak Priscil sendiri melihat apa ya, ada di balik layar di film set pertama kali gitu kan. Nah, itu rasanya gimana? Apakah nervous kah? Apakah Nah ini kayaknya pentingnya energi yang ada di sekeliling kita ya. Mereka ini memberikan gue energi positif yang gue bisa feed off itu gitu. Jadi feeding off of positive energy is so important. Dan mereka memberikan gue itu sehingga ketika gue gugup pasti ada ya. Ketika gue gugup kayak Iqbal bisa kayak, "It's okay man, gak apa-apa, you can do this." Oh gue liat Randi yang lain juga kayak mereka flowing aja. Akhirnya itu kan membuat gue juga bisa, let's do it. Nice, gitu sih. nice. Oke, jadi emang it's the circle-nya tuh benar ya. Circle-nya benar. Kita emang sharing aura ya. Ya. Plus 1000 Yes. Tapi lo tau nggak apa yang ngebikin aura mereka langsung plus 1000? Itu adalah jaketnya yang keren-keren ya. Wah, ini dia nih. Midnight Serenade. Iya, itu nama bandnya. Bandnya Midnight Serenade, ini nama kitanya. Yup, Terus ini judul lagunya nih. Oh Oke. iya. Balik ke dong. Baliknya. Baliknya. Cek cek cek. Ini tadi sih. Wah, sedap. Ini berarti nanti bakal dijual nih kayak gini. Kalau lagi-lagi ya kita tergantung callingan aja. Kalau teman-teman banyak yang mau, apalagi yang ada yang tertarik, kita bisa banget bikin ini sebagai merchandise. Karena to be fair, I don't think this ever been done before in the promotion of Indonesian movie ya. Oke. Maksudnya mungkin kebanyakan kayak kaos dan segala macam gitu, tapi membuat cardigan untuk jadi apa namanya, cara kita berpromosi juga sesuatu yang menyenangkan gitu. Pas tadi masuk kayak, aduh beli di mana nih ya? Kayak bagus, pengen. Ya langsung aja cek ranjang kuning. Ya langsung aja cek ranjang kuning. Ya size-nya Kak, size-nya. Iya, size-nya. Langsung aja. Ya. Aduh, gokil. So, going back into the movie dan temanya sendiri, ada keluarga di situ, ada pertemanan di situ, ada mengejar mimpi kita gitu kan. Ya kalau mungkin this would be one of my last questions gitu kan. Kalau menurut kalian, what is the message of this movie dan apa sih yang mungkin akan relate banget sama anak-anak muda yang menonton? Kalau dari gue pribadi, film ini banyak banget ngajarin tentang betapa pentingnya komunikasi sih Will, antara anak dan orang tua. Gue percaya kalau orang tua itu selalu pengen yang terbaik untuk anaknya. Itu statement yang mutlak menurut gue. Tapi apakah orang tua tahu caranya yang paling baik untuk anaknya, itu belum tentu menurut gue. Karena si anak pasti punya hal-hal yang mungkin dia gemari, dia jago ngelakuinnya, dia punya passion di dalamnya yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi yang dimiliki sama orang tuanya. Tapi intinya mereka pasti sama-sama ingin yang terbaik gitu untuk si anak ini. Nah, kadang-kadang di usia nanggung ini gue bilangnya sering terjadi tuh miskomunikasi itu. Nah, penting banget untuk terus ngejaga komunikasi dan ngejaga hubungan baik sesibuk apapun dan semelanglang buana apapun lo di kehidupan lo gitu ya. Karena lo gak pernah tahu
lo punya waktu berapa lama lagi dengan orang tua, dan kalau lagi usia muda tuh kita ngerasa we have all the time in the world, tapi itu nggak apply sih sama orang tua kita. Mereka waktunya nggak selama apa yang kita punya gitu. Gitu sih. Itu nyes banget. Gokil. Mungkin dari Kak Randi atau mungkin Kak Brisil. Kalau dari gue sih berharapnya abis orang nonton film Perayaan Mati Rasa ini jadi lebih peka lagi sama message dari orang tua, calling dari orang tua segala macam, karena tanpa kita sadarin, gue jujur baru nyadar tuh pas bokap gue nggak ada, ngecekin WA banyak banget miss call gue nggak bales, WA nggak bales, terlalu sibuk mengejar mimpi sampai lupa cuma sekedar ngabarin Pah lagi di mana, sehat nggak hari ini, gitu doang tuh. Gue nggak pengen abis nonton ini tuh hal-hal yang simple kayak gitu tuh kayak bisa hilang gitu. Jadi kalau bisa makin notice lagi, dan kedekatan sama orang tua juga semakin bisa deket lagi gitu. Gila, gue langsung ngeliat chat nyokap gue ini kan kayak, aduh, Willy ini cara tayamum ya, gampang kok. Kayak belum gue balas lagi terus kan kayak. Kadang-kadang Tapi keren banget juga. Iya sih. Gila, tapi ini cuma iya mah. Padahal cuma digituin doang, tapi kan it matters gitu ya. Gila. Oke, buat Kak Brisil mungkin. Mungkin sama sih kalau gue. Mungkin kalau gue lebih menekankan film ini tuh menunjukkan kalau you just need a little effort sih. Lo cuma butuh effort sedikit, dan lo juga butuh support system yang memang memadai sih. Jadi this movie shows that whatever you're going through in life, kalau lo punya support system yang ajak, you can make it through anything. Mau itu lo datang dari keluarga yang utuh, yang kurang apapun, if you have a support system yang baik dari diri lo sendiri atau dari outside, itu lo pasti bisalah melakukannya. And don't take anything for granted. Selama apapun waktu, sedikit apapun waktu, apalagi sama orang tua, take it. Oh, that's perfect man. Perayaan Mati Rasa, kakak. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kita di Terima Opal. kasih. Terima kasih. Yes. And last one, ajak Opal Gengs untuk menonton. Kameranya ada di sini. Silakan. Halo Opal Geng, kami dari Cast Perayaan Mati Rasa. Jangan lupa untuk tonton film Perayaan Mati Rasa tanggal 29 Januari 2025 hanya di bioskop. Oke, itu dia cast dari Perayaan Mati Rasa. Yes, thank you. Terima kasih banyak. Thank you.